Selamat siang untuk kelas 10. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai contoh-contoh soal untuk perbedaan nilai mutlak. Saya ambil dari soal kuis yang kemarin, akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, di sini kita lihat ada bentuk harga mutlak X-5 lebih kecil dari 5 ya. Nah, kita lihat kalau tandanya di sini lebih kecil, maka persamaan mutlak ini dapat kita ini dapat kita selesaikan dengan cara mengapitnya dengan negatif 5 dan dengan 5 ya. Lalu kita tambahkan 5 di sini untuk meniadakan minus 5 yang di tengah. Untuk masing-masing ruasnya, jadi di ruas sebelah kiri saya tambahkan 5, negatif 5 tambah 5 itu hasilnya 0, lebih kecil X, lebih kecil dari 5 tambah 5 yaitu 10. Kalau saya gambarkan grafik pertidaksamanya itu akan jadi seperti ini ya, 0 sampai 10. Ini 0, ini 10. Berarti dia berada di antara 0 sampai 10. Lalu kamu arsir himpunan penyelesaiannya. Oke, paham ya sampai sini? Oke, kemudian saya akan lanjutkan untuk contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua di sini saya ambil dari kuis yang kemarin. Harga mutlak dari 3x minus 2 lebih besar sama dengan 7 ya. Kita bisa lihat di sini harga mutlak dari 3x min 2 lebih besar sama dengan 7. Kalau tandanya lebih besar, itu dia mempunyai dua kemungkinan ya di sini. Dua kemungkinan, apa maksudnya dua kemungkinan? Kita bisa lihat di sini ya. Yang pertama, kita keluarkan si fungsinya dari nilai mutlak. Fungsi yang ini kita keluarkan. Jadi 3x min 2 lebih besar sama dengan 7, atau 3x min 2 lebih kecil sama dengan negatif 7. Jadi kalau lebih kecil jangan lupa kamu kasih tanda negatif di sini ya. Kemudian kita selesaikan kedua persamaan tersebut. Untuk persamaan yang pertama, syarat yang pertama ini saya tulis S1, ini syarat yang pertama. Dan yang kedua saya tulis dengan S2, itu adalah syarat yang kedua. Dan 3x min 2 lebih besar sama dengan 7. Berarti negatif 2-nya itu pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi hasilnya adalah 3x lebih besar sama dengan 7 tambah 2. Itu 9 ya. X lebih besar sama dengan 3. Atau, ada kata atau di sini ya, berarti dia mempunyai dua solusi di sini. 3x lebih kecil sama dengan negatif 7 tambah 2. Negatif 7 tambah 2 di sini adalah negatif 5/3 ya, harusnya gini. 3x lebih kecil sama dengan negatif 5/3. Jadi ada tanda minusnya di sini harusnya. Seperti itu. Demikian pula untuk ini ada tanda minusnya ya. Kemudian kita gambarkan seperti ini ya. Bentuk himpunan penyelesaiannya ini negatif 5/3 sebelah sini. Dan yang kedua kita gambar di sini 3. Kita kasih warna hitam karena ada sama dengannya ya. Kemudian di sini kita lihat bahwa solusinya itu adalah X lebih besar sama dengan 3. Berarti bilangan yang lebih besar sama dengan 3 itu akan punya rumpun ke arah kanan ya. Di sini kita arsir himpunan penyelesaiannya. Kemudian untuk yang X lebih kecil sama dengan negatif 5/3, syarat yang kedua itu kita tinggal membuat arah himpunan penyelesaiannya ke daerah kiri sini karena tandanya lebih kecil sama dengan. Dan kita arsir di sini yang menjadi solusi dari pertidaksamaan tersebut. Jadi seperti ini gambar himpunan penyelesaiannya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga ya. Contoh soal yang ketiga di sini. Nah, ini yang melibatkan persamaan kuadrat di dalamnya ya. Yang melibatkan persamaan kuadrat di dalamnya. Kita bahas dulu pelan-pelan sini satu persatu. Saya akan mengajarkan sini untuk supaya kamu bisa menyelesaikan pertidaksamaan mutlak dengan menggunakan berbagai metode ya. Dengan menggunakan berbagai metode. Di sini kita lihat untuk harga mutlak dari x kuadrat plus 5x dia lebih kecil sama dengan 6.
Untuk tandanya yang lebih kecil sama dengan 6, berarti kita tinggal membuat dia diapit oleh minus 6 dan 6. Itu sifatnya ya, rumus yang menjadi sifatnya. Jadi kalau misalnya kamu merasa sulit untuk mengkuadratkan ruas kiri dan kanannya, kamu boleh menggunakan sifat di sini. Sifat sebagaimana yang sudah saya terangkan di teori sebelumnya. Nah, di sini kita selesaikan persamaan mutlak yang pertama ya, yang x kuadrat plus 5x lebih besar sama dengan minus 6. Ini yang pertama, kita selesaikan dulu. Ya, jadi x kuadrat plus 5x, negatif 6-nya itu pindah ruas ke sebelah kanan ya. Jadi tandanya seperti ini. Dan kalau saya faktorkan, ini hasilnya adalah x plus 2 dan x plus 3. Di sini kita bisa cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya di sini adalah negatif 3 dan negatif 2 ya. Ini yang jadi pembuat nolnya. Kemudian kita selesaikan lagi di sini syarat yang kedua ya. Syarat yang keduanya adalah x kuadrat plus 5x lebih kecil sama dengan 6 di sini ya. Jadi kalau 6-nya saya pindah ruas ke sebelah kiri, hasilnya jadi x kuadrat plus 5x negatif 6 lebih kecil sama dengan 0. Di sini pembuat nolnya adalah negatif 6 dan 1. Nah, ini hati-hati. Untuk menentukan pertidaksamaan seperti ini, kita harus membuat dulu diagram dari penyelesaian pertidaksamaan berikut dan mengirisnya. Seperti apa? Kita buat dulu yang pertama di sini. Untuk syarat yang pertama. Syarat yang pertama. Jadi supaya kita dapat solusi seperti yang tertulis di bawah ini, kita buat dulu di sini ya. Ini ya x-nya min 2 dan min 3 ya. Kalau min 2 dan min 3 kita tinggal gambar aja gambar diagram pertidaksamaannya seperti ini. Untuk syarat yang pertama, di sini negatif 3 saya taruh di sebelah kiri karena negatif 3 lebih kecil dari negatif 2. Terus kamu kasih warna hitam di sini. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk syarat yang kedua, kamu buat di sini seperti ini ya. Ini negatif 6, kurang lebih dia ada di sebelah kirinya negatif 3 di sini ya. Ini negatif 6 dan di sini plus 1 ya. Dan kita harus mengiris di sini. Seperti apa mengirisnya? Saya akan tunjukkan di sini. Untuk menentukan tanda plus minusnya, kamu uji dengan menggunakan angka 0 di sini ya. Uji dengan menggunakan angka 0 seperti apa? Nah, kamu ambil satu bilangan, taruh kata 0 misalnya. 0. Lalu kamu uji ke syarat yang pertama. Kamu masukin angka 0-nya ke pertidaksamaan yang ini. Kalau saya masukin angka 0, 0 tambah 0 tambah 6, itu akan menghasilkan nilai yang positif untuk syarat yang pertama. Kira-kira 0 itu ada di sebelah mana? Di kiri, di tengah, atau di kanan? Iya betul, di kanan ya. Sini angka 0-nya ada di sini. Untuk sebagai instrumen uji, angka 0 akan menghasilkan bilangan atau pertidaksamaan yang positif. Berarti di sini negatif, di sini positif. Untuk nilai pertidaksamaan yang lebih besar sama dengan 0, maka tandanya itu harus ke arah yang positif seperti ini. Gitu ya. Kemudian untuk syarat yang kedua kita lihat, kamu masukin juga angka 0 boleh ke sini. Angka selain negatif 6 dan 1 ke syarat yang kedua, syarat yang ini. Kalau kamu masukin syaratnya ke situ, 0 tambah 0 dikurangi 6. Ini akan menghasilkan nilai yang negatif karena 0 ada di tengah-tengah sini ya. Berarti range ini akan negatif. Yang ini positif, kemudian yang ini positif. Dan untuk yang lebih kecil sama dengan 0, dia akan seperti ini tandanya. Kemudian kamu iris mana yang menjadi solusinya. Itu harus memenuhi oleh dua syarat yang sudah kita cari di atas. Diiris. Dan ternyata yang menjadi solusinya di sini bisa kita lihat yang menjadi solusi
ada dua buah di sini ya, dua buah solusi, yaitu negatif 6 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3, atau lambang atau U ya, union negatif 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1. Seperti itu ya. Jadi kamu harus menentukan irisan dari solusi pertidaksamaan yang sudah kamu buat. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang keempat di sini ya. Contoh soal yang keempat di sini lihat, X tambah harga mutlak dari X-3 lebih kecil sama dengan 3. Untuk kasus soal seperti ini akan saya selesaikan dengan cara menggunakan sifat ya. Kita lihat di sini, kalau menggunakan sifat berarti ada dua syarat di sini ya yang harus dipenuhi. Ini itu yang di dalam tanda mutlak adalah fungsi. Kita lihat, dan di dalam tanda mutlak di sini adalah fungsi. Bisa kita lihat sama-sama. Yang ini yang saya lingkari. Yang saya lingkari ini adalah fungsi. Kalau kita menggunakan sifat itu ada dua syarat. Sebagaimana yang udah saya jelaskan di video sebelumnya. Sini X tambah X-3 lebih kecil sama dengan 3. Dengan syarat, di sini saya tulis titik koma dengan syarat X-3 lebih besar sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian kita selesaikan. Ini X-3-nya saya keluarkan dari tanda mutlak dan hasilnya tetap positif kalau syaratnya X-3 lebih besar sama dengan 0. Nilai dari X tambah X di sini adalah 2X. Kemudian min 3-nya pindah ruas ke sebelah kanan jadi lebih kecil sama dengan 6. Dan syarat yang kedua adalah X-3 lebih kecil sama dengan 0. Ini ada dua buah syarat ya. Dua buah syarat untuk setiap satu rumpun penyelesaian. Nah, di sini kita selesaikan X lebih kecil sama dengan 3 dan X lebih besar sama dengan 3. Loh, kok bisa untuk satu bilangan yang sama dia hasilnya lebih kecil dan lebih besar? Saya akan jelaskan. Mari kita sama-sama simak gambar dari grafik penyelesaian pertidaksamaan berikut di sini ya. Untuk X lebih kecil sama dengan 3 dan X lebih besar sama dengan 3, kira-kira gimana ya gambar grafiknya? Ternyata grafiknya itu akan seperti ini ya. Kita kasih tanda 3 di sini ya. Kalau lebih kecil sama dengan, berarti arahnya ke sebelah kiri. Dan kalau lebih besar sama dengan, arahnya ke sebelah kanan. Seperti itu. Kemudian, untuk syarat yang kedua di sini, saya akan mengeluarkan tanda mutlak. Mengeluarkan fungsi dari dalam tanda mutlak dengan memberikan nilai negatif, tanda negatif di sini. Jadi X minus X min 3 lebih kecil sama dengan 3 dengan syarat, saya kasih titik koma di sini ya. Maaf, X min 3 lebih kecil dari 0. Jadi kalau X min 3 nya lebih kecil dari 0, tanda ini haruslah negatif. Seperti itu. Ternyata hasilnya itu menunjukkan bahwa 0 lebih kecil sama dengan 6 dan X lebih kecil dari 3. Di sini ada dua syarat lagi. Kemudian kita gambar bagaimana gambar grafiknya di sini. Untuk 0 lebih kecil sama dengan 6 itu pasti solusinya adalah X elemen real ya. Dan X lebih kecil dari 3 itu akan kita cari irisannya dengan penyelesaian yang pertama. Kita gambarkan untuk rumpun penyelesaian yang kedua, lebih kecil dari 3 yang ini ya. Berarti ke sebelah sini. Dan dapat kita lihat di sini bahwa yang memenuhi irisan di sini adalah yang ini. Maaf. Yang ini ya yang saya arsir. Nah, yang satu tandanya warna hitam. Yang satu bolong. Berarti yang menjadi solusinya di sini adalah rumpun yang menjadi irisan antara kedua buah penyelesaian pertidaksamaan berikut, yaitu X lebih kecil sama dengan 3. Jadi kalau yang pertama tandanya isi, yang kedua bolong, kita pilih salah satu, kita ambil yang kedua, yaitu X lebih kecil sama dengan 3. Seperti itu.
Kemudian saya lanjutkan ke contoh soal yang kelima ya di sini. Contoh soal yang kelima. Soal kelima. 5. Harga mutlak dari 2x plus 7 lebih besar dari 22. Perhatikan soalnya seperti ini. Dapat kita lihat bahwa 7-nya itu pindah ruas ke sebelah kanan ya. 7 pindah ruas ke sebelah kanan. Kalau 7 pindah ruas ke sebelah kanan akan mengakibatkan nilai dari 5 harga mutlak 2x plus 4 itu lebih besar dari 22 kurang 7. Itu 5 harga mutlak 2x plus 4 lebih besar dari 15. Sini ya. Kemudian harga mutlak dari 2x plus 4 lebih besar dari 3. Dari mana 3? Kita bagi dengan 5 masing-masing ini ya. Jadi hasilnya 3. Nah, kalau harga mutlaknya lebih besar dapat kita selesaikan dengan sifat. Jadi ada 2 solusi di sini ya. 2 solusi. Yang pertama, kita keluarkan fungsi dari dalam harga mutlaknya jadi 2x plus 4 lebih besar 3 atau 2x plus 4 lebih kecil dari negatif 3. Kalau saya selesaikan 4-nya pindah ruas ke sebelah kanan akan menghasilkan 2x lebih besar dari negatif 1 ya. 2x lebih besar dari negatif 1 atau 2x lebih kecil dari 4-nya pindah ruas ke sini, negatif 3, negatif 4, negatif 7 ya. Sehingga x-nya lebih besar dari negatif setengah atau x-nya lebih kecil dari negatif 3,5. Kalau saya buat diagram penyelesaiannya itu akan jadi seperti ini. Ini negatif 3,5 pasti dia ada di belakang. Kasih tanda bolong ya karena dia tidak ada sama dengannya. Kemudian negatif setengah di sebelah sini. Kalau lebih besar dari negatif setengah berarti dia ke arah kanan. Kamu arsir yang ke arah kanan. Dan kalau lebih kecil dari negatif 3,5 berarti ke arah kiri. Seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Contoh soal ke-6. Ini adalah contoh kasus soal yang kamu perlu berhati-hati dalam menyelesaikan pertidaksamaan bentuk seperti ini ya. Negatif 3, harga mutlak dari 6 min 3x negatif 10 lebih kecil sama dengan negatif 82 ya. Di sini dapat kita lihat bahwa harga mutlak dari 6 min 3x itu lebih kecil sama dengan minus 72 karena min 10-nya pindah ruas ke sebelah kanan ya. Dan hati-hati, kita bagi min 3 masing-masing. Bagi min 3, bagi min 3. Kalau kedua buah ruas dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah di sini. Berubah. Awalnya dia lebih kecil sama dengan, dia jadi lebih besar sama dengan. Ingat ya, kalau dibagi negatif, kalau dibagi negatif, kalau dibagi negatif, bilangan negatif, tanda pertidaksamaan tanda berubah seperti itu ya. Nah, untuk harga mutlak dari 6 min 3x lebih besar sama dengan 24, di sini udah tinggal kita selesaikan saja. Ada 2 kemungkinan kalau tandanya lebih besar sama dengan. Yang pertama, 6 min 3x itu akan lebih besar sama dengan 24. Kita keluarkan tanda dalam fungsi mutlaknya. Dan yang kedua, 6 minus 3x itu akan lebih kecil sama dengan minus 24. Sebagaimana yang udah saya ajarin di sifat kemarin ya. Dan di sini kita selesaikan syarat yang pertama. Syarat yang pertama itu negatif 3x lebih besar sama dengan 18. Nah, kamu perhatiin di sini. Kamu perhatiin. Sini saya kasih warna lain aja ya, saya kasih warna merah. Ini kita bagi dengan minus 3 masing-masing.
bagi dengan minus 3 masing-masing. Jadi seperti ini ya. Saya coret minus 3-nya, kemudian ruas kanan juga saya coret. Saya bagi minus 3. Tanda pertidaksamaannya awalnya lebih besar sama dengan, dia jadi lebih kecil sama dengan, ya. Jadi untuk penyelesaian pertidaksamaan yang pertama itu adalah X lebih kecil sama dengan negatif 6. Kemudian kita selesaikan syarat yang keduanya di sini. Negatif 3X, 6-nya pindah ruas ke sebelah kanan, jadi negatif 3X harusnya lebih kecil sama dengan minus 30 ya. Maaf, ini tandanya salah ketik saya. Dan kita bagi negatif 3 masing-masing, kita lihat awalnya tandanya lebih kecil sama dengan, dia jadi lebih besar sama dengan ya. Bagi negatif 3 masing-masing. Sehingga kalau saya gambarkan di sini, ini tuh negatif 6, ini itu 10. Ini hasilnya itu akan ke arah kanan karena lebih besar dari 10, dan ke arah kiri karena lebih kecil dari negatif 6. Seperti itu ya. Dari sini kita tahu bahwa solusinya itu adalah X lebih kecil sama dengan negatif 6 atau X lebih besar sama dengan 10. Nah, itu adalah himpunan penyelesaian pertidaksamaan ini. Lanjut lagi ke contoh soal yang ketujuh. Jadi soal yang ketujuh ini saya akan menyelesaikan permasalahan dari pertidaksamaan berikut dengan mengkuadratkan kedua buah ruas ya. Dia mengkuadratkan baik ke ruas kiri maupun ruas kanan. Kita lihat di sini adalah fungsi di dalam harga mutlak yaitu 5/4 X min 3 dan 1. Saya kuadratkan kedua buah ruas di sini ya. Kuadratin sama saya. Ini akan menghasilkan 5 kuadrat yaitu 25/4 X min 3 dikuadratkan, jadi hasilnya 6X kuadrat minus 24X plus 9 lebih kecil sama dengan 1. Kamu kalikan silang, jadi 1 dikalikan dengan pertidaksamaan yang ini. Itu hasilnya adalah 25 lebih kecil sama dengan 16X kuadrat minus 24X plus 9 gitu ya. Nah, 25-nya saya pindahkan ke sebelah kanan, akan menghasilkan 16X kuadrat min 24X minus 16. Nah, masing-masing saya bagi dengan 8 di sini, bagi dengan 8, itu hasilnya adalah 2X kuadrat minus 3X minus 2. Dan dari sini, kalau kita faktorkan itu adalah 2X plus 1 dan X min 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, kita cari nilai pembuat nolnya. Yang pertama itu negatif setengah. Yang kedua itu 2 ya, besar sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan pertidaksamaan dengan kuadratan kedua buah ruas ini, kita tinggal gambar aja diagram pertidaksamaannya. Di sini kita kasih tanda warna hitam untuk negatif setengah ya. Untuk negatif setengah. Maaf. Saya gambarkan di sini untuk negatif setengah dan X besar sama dengan 2. Itu akan jadi seperti ini. Ini negatif setengah, ini 2. Kalau dia lebih kecil sama dengan negatif setengah, dia akan mempunyai penyelesaian yang berarah ke kiri. Dan kita arsir penyelesaian pertidaksamaan berikut seperti ini. Untuk kemudian juga untuk yang X lebih besar sama dengan 2 seperti ini ya. Jadi ada 2 solusi, yaitu X lebih kecil sama dengan negatif setengah atau X lebih besar sama dengan 2. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk contoh soal yang terakhir, yang ke-8 ya. Di sini saya juga akan menyelesaikan soal ini dengan mengkuadratkan kedua buah ruasnya ya. Ruas kiri dan ruas kanan masing-masing saya kuadratin satu persatu. Kita lihat fungsi mutlak berikut. Harga mutlak dari 2X plus 10 lebih besar sama dengan 1. Lebih besar sama dengan 1 ya. Jadi fungsi di dalam harga mutlak ini saya kuadratin. Hasilnya jadi 2X plus 10 per X min 1 pangkat 2 lebih besar dari 1 pangkat 2. Kalau saya kuadratkan, ini akan menghasilkan 4X kuadrat plus 40X plus 100 per X kuadrat min 2X plus 1 lebih besar sama dengan 1. Saya kali silang ya. Kalau saya kali silang, itu hasilnya akan seperti ini. Jadi 4X kuadrat plus 40X plus 100
lebih besar sama dengan X kuadrat minus 2X plus 1. Nah, X kuadrat ini pindah ruas ke sebelah kiri. Kalau dia pindah ruas ke sebelah kiri, hasilnya akan menjadi 3X kuadrat minus 2X nya pindah ruas ke sebelah kanan, yaitu 42X. Satunya pindah ruas ke sebelah kiri, jadi hasilnya di sini 99. Kemudian saya bagi 3 masing-masing. Hasilnya jadi X kuadrat plus 14X plus 33. Sehingga kalau difaktorkan itu mudah saja jadi X plus 11 dan X plus 3 ya. Ini negatif 11. Kemudian yang kedua ini negatif 3. Dan saya gambar himpunan penyelesaiannya itu akan jadi seperti ini. Negatif 11 di sebelah kiri karena lebih kecil dari negatif 3 tentunya ya. Ini negatif 3. Dan kita uji menggunakan angka 0 ke pertidaksamaan yang ini. 0 tambah 0 tambah 33. Itu hasilnya plus. 0 itu ada di mana? Di ruas sebelah kanan. 0 di sini ya 0 ya. Berarti di sini negatif, di sini positif. Dan kemudian untuk X lebih besar sama dengan 3 atau X lebih kecil sama dengan negatif 11, dia arahnya itu akan ke sebelah sini. Lebih kecil dari negatif 11 dan lebih besar sama dengan negatif 3. Sehingga solusinya itu adalah X lebih kecil sama dengan negatif 11 atau X lebih besar sama dengan negatif 3. Demikian pembahasan soal dari saya. Kalau ada yang ngerti videonya boleh kamu ulang-ulang kembali atau silahkan ditanyakan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang.